Halo teman-teman, apa kabarnya? Kembali lagi di channel ini dan tetap setia dengan konten-konten seputar UMKM, terutama perkreditan. Kali ini saya akan membahas tentang darurat pinjol. Iya, Indonesia sudah darurat pinjol karena menurut saya ini benar-benar sudah meresahkan. Bukan hanya oleh pinjol yang ilegal, namun yang legal pun sudah meresahkan. Indonesia sudah darurat pinjol. Sedarurat apakah pinjol di Indonesia? Menurut saya pemerintah dalam hal ini OJK sudah harus turun tangan bekerja nyata untuk memperbaiki seluruh kerja dari si pinjol ini, mulai dari pemasaran hingga penagihan. Nah, ini yang benar-benar perlu diperhatikan oleh pemerintah dalam hal ini adalah OJK. Sedarurat apakah pinjol di Indonesia? Sehingga OJK harus segera turun tangan, bekerja dengan nyata dan bekerja keras untuk memperbaiki ini. Kalau zaman dahulu itu ada namanya bank klitik. Ini berbeda-beda ya di tiap daerah. Ada yang namanya bank titil, ada yang namanya bank retail, ada pula yang nyebutnya sebagai koperasi tanda kutip ya. Jadi dia menyamarkan diri menjadi koperasi. Sebenarnya bukan koperasi yang seperti dimaksud dia pemerintah, tetapi dia supaya lebih soft, maka dia menggunakan kata koperasi. Dan biasanya mereka rata-rata bunganya itu 10% per bulan. Cukup besar ya, 10% per bulan, gede banget. Namun menurut saya sejauh ini masalah itu nggak terlalu banyak. Justru masalah itu muncul ketika ada pinjaman online ini. Padahal pinjaman online dalam hal ini yang legal itu sudah diawasi oleh pemerintah. Tetapi kenapa masalahnya makin besar hingga menjadi darurat pinjol? Nah, buat kalian yang kepo tentang hal ini, kalian simak video ini sampai selesai. Yang bikin Indonesia darurat pinjol itu adalah dua hal. Satu, penagihan dari pinjol. Kemudian yang kedua itu adalah marketing dari pinjol. Ini yang jarang disorot. Nah, makanya OJK harus benar-benar memperhatikan dua hal ini, penagihan dan marketing. Yang pertama, penagihan. Ini nggak perlu saya bahas karena semua orang juga tahu bahwa pinjol yang legal pun cara penagihannya banyak yang tidak sesuai SOP dari pemerintah, dalam hal ini adalah OJK. Ini saya sepakat banget bahwa harus segera ditindak ya untuk para debt collector atau file collector yang bekerjanya tidak sesuai SOP. Dan ini sudah banyak banget dibahas oleh channel-channel. Makanya ini saya skip aja. Artinya bahwa benar dan saya setuju bahwa penagihannya meskipun pinjol ilegal tetap tidak sesuai SOP. Ada beberapa yang sesuai SOP, tapi tidak semua. Namun termasuk sangat meresahkan. Nah, yang kedua ini adalah marketing. Ini hati-hati teman-teman, karena ini menurut saya adalah awal mula dari petaka pinjol di Indonesia. Kenapa? Karena satu, ini yang saya kurang sepakat, dan saya harap OJK untuk merevisi ini, bahwa OJK itu menetapkan bunga itu menggunakan bunga harian, yaitu 0,3% per hari. Kenapa tidak menggunakan bulanan atau tahunan? Kalau kartu kredit itu biasanya menggunakan rate-nya itu tahunan, 21% per tahun atau 1,75% per bulan. Nah, ini orang langsung berasumsi, langsung punya bayangan bahwa segede apa bunganya kalau 21%. Dan hampir semua kartu kredit, karena kartu kredit itu semuanya adalah legal ya. Nah, mereka rata-rata menggunakan 1,75% per bulan atau 21% per tahun. Dan di bahasa marketing mereka pun menggunakan angka itu. Nah, kenapa dari pemerintah, dari OJK itu menggunakan standar 0,3% per hari? Coba deh dipikir bahwa 0,3% per hari itu berapa sih? Dia sebesar 9% per bulan. Bayangkan, 9% per bulan atau 108% per tahun. Gede banget nggak? Bayangkan bedanya kartu kredit dengan pinjol. Nah, ini terutama buat kalian yang pernah saling membantah apakah Honest Card itu pinjol atau kartu kredit. Lihat dari bunganya. Honest Card itu menggunakan 1,75% per bulan atau 21% per tahun. Jelas-jelas dia adalah kartu kredit. Karena kalau pinjol bukan 21%, tetapi 108% per tahun. Ya, atau kalau di downgrade lebih mudah adalah 9% per bulan.
Berapa sih 9% per bulan? Kalau secara gampang teman-teman, kalau kalian hutang 1 juta, bunganya itu sudah pasti adalah 90.000. 90.000 loh ya, gede banget nggak? Nah, ini yang kadang-kadang saya berpikir, dulu bank retail, bank retail atau dalam tanda kutip koperasi itu menggunakan angka 10% per bulan. Itu sudah gede banget, dan bagusnya adalah bahwa bank retail, koperasi, atau kalau di daerah kalian namanya apa? Kalian coba tulis di kolom komentar ya. Di daerah kalian bank-bank seperti itu berapa bunganya atau apa namanya? Itu menggunakan 10%, namun mereka tidak pernah mengatakan bunga mereka 1%, 2%, 3%, 5%, tidak. Mereka waktu menawarkan juga menggunakan narasi bunganya 10%. Biasanya ada biaya administrasi entah 5% atau 10%. Jadi kalau kita pinjam 1 juta itu sudah pasti kena administrasi, misalnya 5% berarti 950. Dia terima 950, kemudian dia akan bayar 10% per bulan untuk bunganya. Jadi nanti dia kena bunganya adalah 100.000 karena dia menggunakan 10%. Sehingga dia tiap bulan harus membayar 100.000 untuk bunga. Kalau dia ada dana lebih bisa dibayarkan pokoknya, kalau nggak ada dana dia tetap aja bayar 100.000, dan hutang itu akan berkepanjangan sampai lama, tapi hukumnya tetap bahwa dia bayar 10%. Selama dia masih bayar 10%, maka dia akan aman. Nah, bayangkan perbedaan dengan pinjol yang legal hari ini. Pemerintah menargetkan, tadi sudah saya singgung, saya nggak sepakat dengan kata 0,3% per hari, gunakan 9% per bulan. Karena biar langsung kelihatan gede. Nah, tetapi pinjol-pinjol ini di aplikasinya atau di penawarannya itu tidak mengatakan menggunakan rate tertinggi, karena itu adalah maksimal ya. 0,3% per hari itu adalah maksimal. Mereka menggunakan bahasa marketing yang serem banget sih. Kadang-kadang biayanya sangat kecil. 0,03, 0,0 berapa lah. Itu yang bahaya. Dan kalau teman-teman lihat di slide ini teman-teman, kalian bisa simak baik-baik. Nah, Watas ini adalah pinjol legal, namun dia dengan terang-terang menyatakan bunganya sangat rendah seperti yang kalian tadi lihat. Tapi faktanya adalah nggak seperti itu juga. Bunganya juga dia menggunakan rate paling maksimal 0,3% per hari. Nah, ini menurut saya yang harus diperhatikan oleh OJK. OJK harus memperhatikan gaya bahasa narasi dari teknik marketingnya, supaya apa? Tidak ada orang yang terperdaya karena ketidaktahuannya. Jadi kalau masyarakat itu tidak tahu, makanya dia pinjam, tahu-tahu ternyata bunganya gede. Setelah dia komplain, di downgrade dari perjanjiannya, benar mereka menggunakan 0,3% per hari atau 9% per bulan. Nah, ini hati-hati teman-teman. Semoga ini jadi satu bahan rujukan untuk OJK ya. Ini adalah keluh kesah dari masyarakat. Jangan gunakan 0,3% per hari, tapi gunakan langsung bulanan 9% per bulan biar kelihatan. Dan wajib dipantau apakah marketing dari si pinjol ini menggunakan narasi yang lebay. Ya mungkin itu adalah promo, tapi saya sarankan untuk OJK jangan mengizinkan untuk mengadakan promo. Karena bahasa promo itu hanya untuk sebagian orang, tidak untuk semuanya. Begitu orang aplikasi, dia akan langsung dapat bunga 0,3% per hari, kan ngeri. Sementara promonya untuk 10 orang atau sekian orang lah, tidak semuanya. Ini yang bahaya. Nah, jadi itu ya teman-teman poin saya hari ini, bahwa Indonesia darurat pinjol karena dari satu penagihan, kemudian dari bahasa marketingnya. Saya sepakat pinjol harus terus diawasi, terutama di bagian marketing. Oke ya, mungkin itu saja dari saya. Semoga ini bisa didengar OJK kalau kesah dari masyarakat. Terima kasih sudah menikmati video ini. Ketemu lagi di video selanjutnya.